Kadang, cinta datang bukan pada waktu yang tepat, dan bukan kepada orang yang seharusnya. Inilah kisah nyata seorang wanita muda yang harus memilih antara kesetiaan atau perasaan yang tumbuh diam-diam di rumah yang sama. Sebuah kisah yang akan membuat hati Anda bergetar antara cinta, dosa, dan penyesalan yang datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah mantap malam, semoga Anda semua diberi sehat, bahagia, dan rezeki yang melimpah. Salam hangat dari saya, narator dari kota Bandung. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar setelah menonton, karena setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya. Baik, mari kita mulai. Suara hujan menetes di atap seng rumah itu, membentuk irama pelan yang entah kenapa terasa menyayat hati. Rani berdiri di ambang pintu, memandangi punggung suaminya, Dimas, yang sedang mengangkat koper ke mobil jemputan. Pagi itu, udara terasa berat. Bukan karena mendung, tapi karena perasaan tak rela yang menggantung di antara mereka. Ran, jaga diri baik-baik, ya? Dimas menatapnya dengan mata lelah tapi lembut. Ia tahu, pekerjaan di luar pulau bukan hal mudah, tapi demi masa depan, ia harus berangkat. Rani mengangguk. Meski di matanya, air sudah siap tumpah. Mas hati-hati di sana, jangan lupa kabari, ya? Suaranya lirih, nyaris patah. Mobil itu akhirnya melaju menjauh, meninggalkan jejak ban di tanah basah. Rani berdiri lama, hingga suara mesin lenyap, hanya tersisa sunyi yang menggerogoti jiwa. Sejak hari itu, rumah besar peninggalan orang tua Dimas berubah menjadi tempat yang asing. Di rumah itu, selain dirinya, ada Pak Suryo, ayah mertua Dimas, seorang pria parubaya berwajah teduh, berumur 55 tahun, yang tinggal sendiri sejak istrinya meninggal 5 tahun silam. Awalnya, Rani tak banyak bicara dengan Pak Suryo. Hubungan mereka wajar saja, menantu dan mertua yang saling menghormati. Setiap pagi Rani membuatkan sarapan, setiap sore mereka minum teh di teras. Tapi entah sejak kapan, Rani mulai merasa diperhatikan. Tatapan mata Pak Suryo kadang terlalu lama, terlalu dalam. Bukan tatapan yang jahat, tapi tatapan seseorang yang sedang melihat sesuatu yang membuat hatinya hangat dan sekaligus bingung. Suatu malam, saat listrik padam karena hujan, Rani mencari lilin di dapur. Gelap menyelimuti, suara petir terdengar keras. Pak Suryo datang membawa senter kecil. "Kamu nggak takut, Ran?" tanyanya lembut. Rani tersenyum samar. "Bukan takut, Pak, cuma kaget aja." Ia menatap wajah lelaki tua itu, terlihat lelah tapi penuh ketenangan. Ada sesuatu yang aneh di dada Rani malam itu. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan. Bukan hanya rasa aman, tapi rasa ingin dekat. Hari berganti minggu. Dimas jarang menghubungi, sinyal di lokasi kerjanya buruk. Rani mencoba tegar, tapi rasa sepi semakin menggila. Malam-malam panjang ia habiskan dengan duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang tak juga menyala dengan pesan baru. Kadang Pak Suryo duduk di seberang, membaca koran atau menonton berita. Tanpa sadar, dua manusia kesepian itu mulai terbiasa saling mengisi keheningan. Suatu sore, Rani menjemur pakaian. Langit mendung, angin mulai kencang. Ia bergegas menarik jemuran, tapi terpeleset di lantai basah. Dalam sekejap, Pak Suryo menangkap tubuhnya, memeluk dari belakang agar tidak jatuh. Waktu berhenti. Keduanya terdiam. Nafas mereka saling bersentuhan. Tatapan mereka bertemu, panjang, hening, dan syarat makna. Detik itu, Rani merasa jantungnya berdebar tak karuan. Ia menunduk, melepaskan diri dengan tergesa. "Maaf, Pak," katanya gemetar. "Bapak yang salah, maaf, Rani," jawab Pak Suryo pelan, suaranya hampir tak terdengar. Sejak kejadian itu, suasana rumah berubah. Tak ada yang berani bicara banyak, tapi udara di antara mereka terasa berat. Seperti menyimpan rahasia yang belum terjadi, tapi sedang menunggu saatnya. Malam berikutnya, Rani duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya di dinding. Ia menangis pelan. Bukan hanya karena rindu pada Dimas, tapi karena ada sesuatu di hatinya yang mulai ia takuti. Ia berdoa lama, memohon agar Tuhan menjaga pikirannya, menjaga hatinya agar tidak berpaling. Namun rasa itu tak hilang.
Setiap kali Pak Suryo tersenyum, setiap kali ia menanyakan kabar atau membawakan makanan, Rani merasa ada getar halus di dadanya. Ia mencoba menepis, tapi semakin ditepis, semakin kuat rasanya. Hingga suatu pagi, Pak Suryo mengetuk pintu kamarnya sambil berkata, "Rani, kamu nggak usah masak pagi ini, Bapak udah beli lontong sayur." Suara itu hangat, dan tanpa sadar, Rani tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada ketakutan yang besar. Ketakutan bahwa ia mulai menemukan kenyamanan di tempat yang salah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai kecil yang tak terlihat. Tak ada sentuhan, tak ada kata cinta. Tapi keheningan di antara mereka lebih keras daripada suara apapun. Setiap detik, hati mereka seperti ditarik antara logika dan rasa. Rani sering terbangun malam-malam, mendengar langkah pelan Pak Suryo menuju dapur. Kadang ia ingin keluar, menegur, bicara, tapi ia tahu, jika ia melangkah satu langkah saja, mungkin ia takkan bisa kembali lagi. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Rani menulis di buku harian. "Aku rindu suamiku." Tapi entah kenapa, bayangan Bapak lebih sering datang dalam pikiranku. Ya Allah, ampuni aku. Suara azan subuh menggema dari kejauhan. Rani menatap ke jendela, dan di luar, ia melihat Pak Suryo sedang berwudu di halaman. Wajahnya diterangi cahaya pucat. Ada ketenangan yang aneh di sana. Dan tanpa sadar, air mata Rani menetes lagi, karena dalam ketenangan itu, ia merasa semakin tenggelam. Hari itu, ia sadar satu hal. Kesepian adalah ujian paling berat bagi seorang istri. Dan kadang, ujian itu datang dari orang yang tak pernah kita sangka. Hari-hari setelah kepergian Dimas terasa lambat. Setiap pagi, Rani menyapu halaman, menyiapkan sarapan, lalu duduk di teras menatap langit. Kadang ia berbisik pelan, "Mas, cepatlah pulang. Rumah ini terlalu sepi tanpa kamu." Namun yang menjawab bukan Dimas, melainkan angin, dan suara langkah pelan seseorang yang berjalan di belakangnya. "Pak Suryo." "Rani, jangan duduk di lantai dingin begitu, nanti masuk angin." Suara itu lembut, tapi mengandung kekhawatiran yang tulus. Rani menoleh dan tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Pak. Rani cuma pengen lihat burung pagi aja." Pak Suryo ikut duduk di kursi kayu dekatnya. Mereka diam. Hanya suara burung dan gesekan dedaunan yang terdengar. Kadang-kadang, diam bisa lebih berbahaya dari kata-kata, karena dalam diam, hati bisa berbicara lebih lantang. Beberapa hari kemudian, Rani sakit. Badannya panas, tenggorokan kering. Dimas tak bisa dihubungi. Pak Suryo yang menemukan Rani tergeletak di dapur. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya ke kamar. Rani terbangun siang harinya, melihat Pak Suryo menaruh bubur dan segelas air di meja samping tempat tidur. "Bapak masakin bubur. Makan sedikit, biar cepat sembuh," katanya. Rani tak sanggup menatap lama. Wajah lelaki tua itu basah oleh keringat, tangannya gemetar karena menahan sendok panas. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan. Dan entah kenapa, saat itu Rani merasa ia tidak sendiri lagi. Hari demi hari, perhatian Pak Suryo semakin terasa. Ia selalu memastikan Rani makan, menanyakan kabarnya, bahkan memperbaiki keran air yang bocor tanpa diminta. Sampai suatu sore, Rani tak sengaja mendengar percakapan Pak Suryo dengan tetangga. "Bapak kok sering bantu-bantu menantunya, ya? Hebat, masih kuat," canda tetangga itu. Pak Suryo hanya tersenyum. Tapi setelah orang itu pergi, wajahnya tampak gelisah. Ia tahu perhatian yang berlebihan bisa menimbulkan prasangka. Tapi bagaimana menolak perasaan ingin melindungi seseorang yang terlihat rapuh dan sendirian? Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, membuat rumah terasa bergetar. Rani ketakutan, duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal. Pak Suryo keluar dari kamar, membawa senter. "Kamu nggak apa-apa, Ran?" "Takut, Pak, petirnya besar," jawab Rani lirih. Tanpa berpikir, Pak Suryo duduk di sampingnya. "Tenang, Bapak di sini." Kalimat sederhana itu seperti pelukan tak kasat mata. Rani menatap wajahnya. Dan di sana ia menemukan rasa tenang yang dulu hanya ia rasakan pada Dimas. Detik itu, dunia seakan berhenti. Hanya ada dua manusia, satu ruangan, dan suara hujan yang menutupi semua suara hati mereka.
Namun setelah itu, Rani segera berdiri. Saya ke kamar dulu, Pak. Langkahnya cepat, seolah ingin lari dari sesuatu yang tak bisa ia lawan. Tapi malam-malam berikutnya, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Suryo terus muncul dalam pikirannya. Ia benci dirinya sendiri karena memikirkannya. Tapi hati selalu menolak untuk tunduk pada logika. Keesokan paginya, Rani memutuskan membantu Pak Suryo membersihkan kebun belakang. Panas terik membuat keringat menetes di pelipis. Saat Rani berusaha mengangkat ember air, Pak Suryo menghampiri. Biar Bapak aja. Kamu istirahat. Rani menolak. Nggak apa-apa, Pak. Rani juga pengen bantu. Tangannya menyentuh tangan Pak Suryo, dan waktu berhenti lagi. Mereka sama-sama terdiam. Tangan itu cepat terlepas, tapi sentuhannya terasa lama sekali di kulit. Dalam hati, Rani berdoa. Ya Allah, kalau ini salah, kuatkan aku untuk berhenti. Tapi kenapa hati ini justru makin tak tenang? Hari-hari berikutnya, jarak antara mereka makin tipis. Rani sering menunggu Pak Suryo pulang dari sawah, menyiapkan air hangat, bahkan menatap piring makannya dengan hati-hati seperti istri menyiapkan hidangan untuk suaminya. Semuanya dilakukan tanpa sadar, tapi maknanya terlalu dalam. Suatu malam, Rani keluar kamar untuk minum. Di ruang tengah, Pak Suryo masih duduk, membaca buku sambil mengenakan kacamata. Ia tampak tenang, namun sorot matanya sayu. Belum tidur, Ran? Rani menggeleng. Nggak bisa tidur, Pak. Kepikiran aja? Pasti kangen Dimas, ya? Pertanyaan itu seperti pisau. Rani hanya mengangguk, meski sebenarnya pikirannya bukan tentang Dimas. Kadang kita rindu seseorang bukan karena cinta, tapi karena kesunyian, ujar Pak Suryo pelan. Rani menatapnya lama. Kata-kata itu seperti membuka kunci dalam dadanya yang selama ini terkunci rapat. Pak. Iya. Rani hampir bicara, tapi suaranya tertahan. Ia ingin berkata bahwa hatinya bingung, bahwa ia takut pada perasaan sendiri. Tapi yang keluar hanya, terima kasih, Pak, udah selalu baik sama Rani. Pak Suryo menatapnya dengan mata yang dalam. Bapak cuma pengin kamu gak merasa sendirian. Dan di balik kalimat itu, ada cinta yang disembunyikan oleh usia dan dosa. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari Dimas. Ran, maaf belum bisa pulang. Proyeknya mundur. Mungkin 2 bulan lagi. Rani menatap pesan singkat itu lama sekali. 2 bulan bukan waktu sebentar. Dan tanpa ia sadari, air mata jatuh bukan karena rindu, tapi karena takut hatinya berubah sebelum suaminya pulang. Malamnya, Rani berwudhu. Ia menatap wajahnya di cermin. Aku istri orang, aku harus kuat, katanya berulang-ulang. Tapi di luar kamar, di ruang tengah, Pak Suryo juga menatap ke arah pintu yang tertutup rapat itu. Ia menunduk, menghela napas panjang. Ya Allah, kenapa hati ini bergetar pada seseorang yang seharusnya aku lindungi? Mereka sama-sama berdoa malam itu. Berdoa agar Tuhan menjauhkan mereka satu sama lain. Tapi terkadang, doa tak selalu segera dikabulkan, karena rasa sudah terlanjur tumbuh di tempat yang salah. Malam itu, udara terasa berat. Langit di luar pekat tanpa bintang. Hanya suara jangkrik dan rintik hujan yang jatuh pelan di genting. Di ruang tengah, lampu gantung kuning temara memantulkan bayangan 2 manusia, Rani dan Pak Suryo, duduk berseberangan, dalam hening yang begitu panjang. Sejak beberapa minggu terakhir, mereka jarang bicara banyak. Tapi keheningan itu bukan karena jarak, melainkan karena terlalu banyak yang ingin diucapkan, tapi tak boleh. Rani memainkan ujung jarinya di atas meja kayu. Pak, suaranya pelan, Mas Dimas bilang belum bisa pulang bulan ini. Katanya cuacanya buruk di sana. Pak Suryo hanya mengangguk. Kamu kuat, Ran. Dimas pasti bangga punya istri sekuat kamu. Kata-kata itu seharusnya menenangkan. Tapi bagi Rani, justru terasa seperti luka. Ia tak merasa kuat. Ia lelah. Ia rindu. Dan di hadapan lelaki tua itu, rindunya malah berubah bentuk, menjadi sesuatu yang membuatnya takut. Beberapa detik sunyi. Lalu tanpa sadar, mata mereka bertemu. Tatapan yang awalnya biasa, kini berubah. Tatapan 2 hati yang sudah terlalu lama menahan. Tidak ada kata,
Tapi dalam mata itu, ada getar yang sama, rasa ingin dimengerti. Rani? Suara Pak Suryo parau. Ya, Pak. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan. Bapak di sini bukan cuma sebagai mertua. Ucapan itu menggantung. Rani menunduk, menahan degup jantung yang semakin keras. Aku tahu, Pak. Rani juga nggak mau merepotkan. Tapi yang mereka takutkan bukanlah repot. Yang mereka takutkan adalah perasaan yang semakin tumbuh tanpa izin. Beberapa hari kemudian, listrik padam. Gelap menelan seluruh rumah. Rani menyalakan lilin di dapur, suaranya bergema kecil di dinding. Pak, lilinnya di mana? Ya. Tak lama, langkah pelan terdengar dari ruang tengah. Pak Suryo muncul membawa satu lilin di tangannya. Sinar kecil itu menerangi wajah mereka berdua yang hanya berjarak 1 meter. Di sini, Ran. Suara itu serak tapi hangat. Rani mendekat, menerima lilin itu, tapi jemarinya menyentuh jemari Pak Suryo. Keduanya membeku. 1 detik terasa seperti selamanya. Rani buru-buru menarik tangannya, tapi matanya tak bisa berpaling. Cahaya lilin bergetar pelan, bayangan wajah mereka saling menimpa di dinding. Tak ada kata yang pantas diucapkan, karena kata apapun bisa menghancurkan segalanya. Pak, mungkin Rani sebaiknya tidur dulu, ucapnya pelan, tapi langkahnya tak segera pergi. Pak Suryo hanya diam, menatap ke lantai. Di dada, jantungnya berdegup keras, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak istrinya meninggal. Ia tahu ini salah, tapi di balik dosa itu, ada rasa yang begitu manusiawi, ingin dicintai, ingin merasa hidup lagi. Rani berjalan ke arah kamarnya, tapi langkahnya terasa berat. Ia membuka pintu, lalu menutupnya perlahan. Namun, di balik pintu itu, air matanya jatuh deras. Ia tak tahu mengapa ia menangis. Apakah karena dosa yang hampir terjadi, atau karena rasa yang tak bisa ia lawan lagi. Keesokan paginya, suasana rumah berbeda. Rani lebih banyak diam, Pak Suryo lebih banyak keluar rumah. Namun setiap kali mereka berpapasan, pandangan itu kembali terjadi, cepat, tapi dalam. Dan dari tatapan-tatapan itulah, dosa mulai berakar. Suatu sore, Rani duduk di teras, memandangi hujan yang jatuh deras. Pikirannya kosong. Tiba-tiba, dari arah ruang tamu, suara langkah Pak Suryo terdengar. Ran, kamu belum makan? Rani menggeleng. Lagi nggak lapar, Pak? Pak Suryo mendekat, lalu menaruh piring nasi di meja. Kamu harus makan. Jangan sampai sakit lagi. Rani mengangguk, menatap makanan itu, tapi lalu menatap mata Pak Suryo. Tatapan itu lagi. Dalam. Dan berbahaya. Bapak terlalu baik. Bapak cuma ingin kamu nggak sedih. Rani menunduk. Tapi kalau begini terus, Rani takut salah paham. Pak Suryo menarik napas panjang, menatap keluar jendela yang dipenuhi air hujan. Mungkin Bapak juga sudah salah. Ran, Bapak lupa kalau kamu bukan anak kecil lagi. Kata itu membuat udara berhenti. Rani menatapnya lama, tanpa suara. Di mata mereka, ada perasaan yang selama ini disangkal, cinta yang tak seharusnya tumbuh. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar, membuat listrik kembali padam. Rani menyalakan lilin di meja makan. Di luar, terdengar langkah Pak Suryo pulang dari masjid. Bajunya basah kuyup. Pak, kok kehujanan? Seru Rani. Sudah nggak apa-apa, jawabnya sambil tersenyum. Tapi tubuhnya menggigil. Rani bergegas mengambil handuk, menyerahkannya. Pak ganti baju dulu, nanti masuk angin. Pak Suryo menatap wajah itu. Wajah lembut yang menatapnya dengan penuh perhatian. Ia tak sanggup menatap lama, tapi justru karena itu, ia tak bisa berpaling. Dan di detik itu, tatapan mereka bertemu lagi. Lebih dalam, lebih lama, lebih jujur. Mereka tahu, batas itu telah dilewati. Tidak dengan kata, tidak dengan sentuhan tapi dengan mata yang mengakui segalanya. Rani malam itu tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahannya dengan Dimas. Mas, maafkan aku, bisiknya lirih. Air matanya jatuh ke bingkai foto. Ia menutup wajah, menyesal,
tapi juga tak bisa menyangkal rasa yang kini sudah tumbuh di hatinya. Sementara di kamarnya sendiri, Pak Suryo bersujud lama. Air matanya jatuh di sajadah. Ya Allah, ampuni aku. Aku mencintai menantuku sendiri. Suara itu parau, pecah oleh tangis. Malam itu, dua hati menangis di tempat berbeda. Mereka sama-sama ingin berhenti, tapi rasa bersalah itu justru membuat mereka semakin terikat. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang sama. Senyum yang dulu wajar kini terasa berat. Setiap tatapan kini menyakitkan, karena di baliknya, ada dosa yang diam-diam telah dimulai. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Rani bangun lebih awal, seperti biasanya. Dapur sudah dipanaskan dengan kayu bakar, dan aroma bawang goreng memenuhi udara. Di luar, embun bercampur dengan kabut yang menggantung di atas ladang, membuat suasana terasa dingin tapi damai. Pak Wiryo, ayah mertuanya, baru saja pulang dari kebun karet. Bajunya basah kuyup. Wajahnya tampak letih tapi matanya selalu ramah ketika melihat Rani. "Rani, kamu sudah masak lagi sepagi ini?" Tanyanya sambil menaruh ember berisi getah di sudut dapur. Rani menoleh. Senyumnya tipis. "Iya, Pak. Biar nanti Bapak bisa sarapan hangat. Cuacanya dingin sekali." Hening sesaat. Hanya suara kayu terbakar dan desis air hujan yang jatuh di atap seng. Pak Wiryo duduk di kursi kayu, memperhatikan menantunya diam-diam. Rani terlihat begitu dewasa, sabar, dan penuh perhatian. Sejak anaknya, Arif, suami Rani, pergi bekerja keluar kota, rumah itu jadi sepi. Yang tersisa hanya mereka berdua. Hari demi hari, keheningan itu berubah menjadi kebersamaan. Kadang mereka berbicara lama di teras, membahas hal kecil seperti harga beras atau tanaman di kebun. Kadang hanya duduk tanpa bicara sama sekali. Tapi entah mengapa, rasa tenang itu justru membuat dada mereka hangat. Suatu sore, ketika hujan turun lebih lebat dari biasanya, Rani tergesa mengangkat cucian yang belum sempat kering. Angin kencang membuat kain terbang ke arah pagar belakang. "Pak, kainnya terbang ke sana!" teriak Rani sambil berlari kecil. Pak Wiryo ikut membantu, langkahnya cepat menyusul. Saat Rani membungkuk mengambil kain, Pak Wiryo menahan tubuhnya agar tidak tergelincir di tanah licin. Tangan mereka bersentuhan. Sesaat dunia berhenti. Rani menatap mata Pak Wiryo. Ada sesuatu yang bergetar, bukan sekadar rasa terkejut, tapi sebuah getaran lembut yang ia sendiri tak mampu jelaskan. "Ah, aku tidak apa-apa, Pak," ucapnya lirih sambil melepaskan genggaman. Pak Wiryo hanya mengangguk, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang berubah. Malamnya, Rani tak bisa tidur. Di kamar yang sunyi, ia merenung lama. "Kenapa aku merasa begini? Ini salah," pikirnya sambil menggigit bibir. Tapi bayangan wajah Pak Wiryo, dengan senyum sabar dan sorot mata teduhnya, terus menghantui pikirannya. Sementara itu, di kamar sebelah, Pak Wiryo juga gelisah. Ia menatap langit-langit bambu di atasnya, mendengarkan suara hujan yang menetes pelan. "Dosa ini dosa," bisiknya. Tapi hatinya terasa berat. Ia bukan tak tahu batas. Ia tahu Rani adalah istri anaknya sendiri. Tapi rasa kasihan, rasa iba yang tumbuh hari demi hari, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Beberapa hari kemudian, Rani jatuh sakit. Badannya demam karena terlalu sering kehujanan. Pak Wiryo merawatnya dengan tulus, memasakkan bubur, menyiapkan air hangat untuk mengompres, bahkan memanggil dukun pijat agar Rani lekas sembuh. Di sela-sela sakitnya, Rani sempat menggenggam tangan ayah mertuanya. "Terima kasih ya, Pak, kalau tidak ada Bapak, saya tidak tahu bagaimana." Pak Wiryo menunduk. "Kamu ini seperti anak saya sendiri, Rani. Saya hanya ingin kamu bahagia." Namun dalam ucapan itu, ada getaran halus, rasa yang ingin ditepis tapi justru semakin nyata. Hari berganti minggu. Hubungan mereka semakin akrab. Warga sekitar mulai berbisik. Itu loh, si Rani sekarang sering bareng sama mertuanya. Apa suaminya nggak tahu?" Bisikan-bisikan itu seperti duri kecil, menusuk telinga tapi sulit dihindari. Suatu malam, Rani menangis. Ia tahu apa yang orang katakan mungkin benar. Ia memang mulai menaruh perasaan pada sosok yang tak seharusnya ia cintai. Ia mencoba menulis surat untuk suaminya, tapi tangannya bergetar. "Mas Arif,
Kenapa aku merasa sendirian bahkan ketika Bapak selalu di sini? Hingga pada suatu senja, saat langit oranye perlahan berubah ungu, Rani duduk di teras bersama Pak Wiryo. Mereka tidak banyak bicara, hanya memandang matahari tenggelam di balik bukit. Tiba-tiba, Pak Wiryo berkata pelan, "Rani, kalau Arif pulang nanti, kamu harus tetap kuat ya. Jangan biarkan orang bicara macam-macam. Saya takut kamu disakiti oleh omongan mereka." Rani menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Saya tahu, Pak. Tapi kenapa ya setiap Bapak bicara begitu, hati saya malah makin berat." Pak Wiryo menatap jauh ke arah ladang. Hatinya perih. Ia tahu apa yang sedang terjadi di antara mereka bukan sekadar rasa iba atau rindu keluarga, tapi cinta yang datang di waktu dan tempat yang salah. Namun, cinta tetaplah cinta. Ia tak bisa diatur oleh logika. Dan malam itu, badai benar-benar datang. Bukan dari langit, tapi dari dalam hati mereka berdua. Begitulah, terkadang, hati manusia bukanlah sesuatu yang mudah dikendalikan. Rani dan Pak Wiryo sama-sama berjuang melawan perasaan yang tumbuh di luar kehendak mereka. Tapi setiap kebaikan yang mereka lakukan, justru memperkuat ikatan batin yang tak terucap. Terima kasih sudah mendengarkan sampai kisah ini. Semoga kalian semua selalu diberi sehat, bahagia, dan dijauhkan dari godaan hati yang menyesatkan. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.